Oke, alright, udah aman. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Apa kabar malam ini? Boleh dong ketik di kolom chat. Gimana kabarnya malam ini Bapak Ibu semuanya? Oke, baik. Baik Kak, oke. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap mendapatkan insight baru yang langsung diterapkan untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian ya malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar bersama, tentunya bersama saya, Hilma Aulia, selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu dan akan memandu jalannya webinar selama kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, atas nama Trafio Academy, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar malam hari ini dalam rangkaian kelas pengembangan destinasi wisata dan bisnis hospitality. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentunya sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi yang kita sering temui di lapangan akhir-akhir ini. Mengubah aset mangkrak menjadi destinasi viral. Ini sudah muncul juga bisnis mangkrak jadi viral. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sesuatu terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah melewati sebidang tanah kosong atau melihat bangunan lama yang sudah lama tidak digunakan, atau mungkin bahkan memilikinya sendiri gitu. Nah, dalam setiap kali Bapak Ibu ini melihat, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya tempat ini tuh bisa jadi apa sih? Tempat ini tuh bisa nggak ya menghasilkan? Atau mungkin gimana cara mengembangkan tempat ini? Gitu. Nah, pertanyaannya atau menariknya, itu banyak destinasi yang ramai baru-baru ini, yang viral gitu, muncul di TikTok, muncul di Instagram, muncul di berita-berita, menghasilkan omset yang besar. Dan sebenarnya awalnya, itu semua itu terlihat biasa-biasa aja. Nggak langsung ramai, tidak langsung bagus, dan juga tidak langsung menghasilkan. Namun lama-kelamaan mulai terlihat seberapa besar potensi yang ada dari destinasi-destinasi tersebut. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan begitu ya Bapak Ibu? Yang membedakan hanyalah satu hal, yaitu adanya seseorang yang mampu melihat peluang yang belum terlihat oleh orang lain. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara melihat peluang tersebut. Selamat datang di webinar Travio Academy bersama narasumber yang memang memiliki pengalaman yang sangat nyata di bidang tersebut. Nah, oke. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi singkat Bapak Ibu yang perlu diketahui bersama, bahwa yang pertama, mohon untuk seluruh peserta tetap dalam kondisi mute atau off mic agar sesi berjalan dengan nyaman untuk semuanya. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, silakan untuk langsung bisa dituliskan dalam kolom chat dengan menyebutkan kata tanya, TANYA, terlebih dahulu. Yang ketiga, webinar malam hari ini kami mohon izin untuk merekam untuk keperluan dokumentasi dan juga pembelajaran. Serta yang terakhir, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi utama oleh narasumber selesai. Untuk itu, sebelum memulai webinar pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar hadir di sini. Saya ingin cek antusiasmenya terlebih dahulu. Boleh dong yang udah hadir, boleh diketikkan dalam kolom chat, siap naik kelas, begitu. Monggo, Bapak Ibu. Oke. Siap naik kelas, mantap. Ini udah rame loh ternyata. Siap naik kelas, Kak. Oke, luar biasa sekali. Energinya udah mulai kerasa ini, Mas Yusuf. Kalau begitu kita langsung saja mulai webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu kemampuan yang menurut saya itu sangat mahal. Bukan kemampuan membangun, bukan kemampuan menjual, dan juga bukan kemampuan promosi, tetapi kemampuan untuk melihat potensi yang ada. Karena banyak orang yang bisa melihat lahan, bisa melihat bangunan, tapi tidak semua orang bisa melihat masa depan apa yang tersembunyi di baliknya. Dan malam hari ini, kita akan belajar dari seseorang yang sudah berkali-kali membuktikan kemampuan tersebut. Beliau bukan hanya berbicara dari teori, bukan hanya mengajar dari buku, tetapi beliau terjun langsung di lapangan, membangun, mengembangkan, dan menghidupkan. Nama-nama seperti The Roca,
The Flava, Sembodro, dan Gesing Wonderland. Mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya, nggih. Nah, itu semua itu tidak muncul begitu saja, Bapak Ibu. Di baliknya ada proses yang sangat panjang, ada trial dan errornya, ada keputusan yang berani, dan ada pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh teori. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan virtual applause terbaik di kolom chat. Narasumber kita malam hari ini, Mas Yusuf Holis Hendian. Selamat malam, Mas Yusuf. Oke, selamat malam Kak Ilma. Oke, Oke, ini monggo semuanya. Mas Yusuf. Nanti ini saya juga akan dibantu sama moderator dari Mas Indra juga selaku operator gitu. Jadi pertama gini ya, jadikan meeting ini atau forum ini tuh kita sharing aja, sharing pengalaman, sharing cerita gitu. Eh, Nanti kita bisa lebih panjang nanti untuk sesi tanya jawab gitu. Oke. Next mungkin Mas Indra untuk profile saya dulu. Oke, oke. Oke, next ini sekedar kenalan dulu bentar. Nama saya Yusuf Holis. Dari tahun 2017 sampai 2022 saya pegang campaign digital buat brand-brand yang tiap hari Anda mungkin lewati. Pertama adalah PNM, Permodalan Nasional Madani, yang sekarang menjadi anak usaha dari BRI, kemudian Kementerian Perhubungan, Teh Pucuk Harum, ada sosis Kimbo, LS Tribun, dan lain sebagainya. Tapi jujur ini bukan bagian yang penting, ini sekedar background aja. Yang penting ini adalah bisnis yang saya jalani hari ini ada sekitar, sebenarnya ada sekitar 10 bisnis. Cuma mungkin yang nanti kita bahas dan kita spill secara sekilas itu adalah mungkin ada yang namanya dua tempat tuh namanya Deroka Bisbar dan juga Bukit Pangloraya gitu. Yang pertama ada di Pantai Sadranan Gunung Kidul, yang kedua ada di Piungan Bantul. Oke, itu aja. Oke, next. Pertama ini kita mulai dari Deroka dulu. Tapi biar mungkin Anda paham juga bahwa dulu itu ada tempat namanya South Shore. Dan South Shore ini bukan tempat sembarangan, yaitu tahun di Lubarwik itu pernah bikin konten YouTube di tahun berapa ya, tuh setelah COVID, pionir wisata pantai di Gunung Kidul meledak viral setelah Gua Pindul itu rame dengan momentum boomingnya Instagram, dan juga orang orang mulai melirik banyak tempat di pantai selatan Gunung Kidul. Jadi pantai selatan Gunung Kidul ini menurut data kami dan data Dinas Pariwisata itu ada 90% wisatawan yang hadir ke Gunung Kidul itu sekarang di pantai. Cuma triggernya dulu adalah dari Gua Pindul. Tapi berlahan South Shore itu mulai redup, bukan karena apa-apa, pantainya tetap bagus. Pantai Sadranan itu salah satu pantai paling bagus di Gunung Kidul, tapi lebih ke dari pengembangan dan manajemen aja. Terus disitulah kami masuk, kami ambil bagian depan pantainya, terus kami bangun ulang menjadi wisatawan yang viral hari ini, yaitu Deroga Beach Bar. Lokasinya sama, pasirnya sama, pantainya sama, yang merubah adalah paradigma cara meraciknya. Konsepnya satu satu kalimat, kalau positioningnya itu yang di Pantai Sadranan itu adalah Jogja Rasa Bali. Pada waktu itu ya, Jogja Rasa Bali. Dan itu untuk segmen orang yang pengen mau liburan ke Bali, wisatawan domestik, ya udah Deroka aja gitu. Dan pada waktu itu kita pertama di situ. Uh, Vibes-nya sama, yang kita ubah adalah experience-nya.
Jadi yang di situ adalah yang kita jual adalah Vibes Beach Club dengan atraksi fire dance dan juga DJ. Kemudian adalah sport water activity. Ada namanya snorkeling dan kano. Jadi yang kita jual itu activity-nya, bukan venue-nya. Seperti itu. Oke, next mungkin. Ini hasilnya kurang lebih dalam waktu kita bangun tuh berapa ya? Tahun 2023 itu ada sekitar ini. Kunjungannya itu ada per bulan tuh 4 ribuan orang gitu. Dengan minimum spend-nya tinggi. 150 sampai 180 ribu. Karena untuk segmen market di Gunung Kidul itu adalah sebagian besar orang Jabodetabek. Itu jadi 80% itu orang Jabodetabek, bukan orang Jogja. Kemudian itu kalian sendiri tuh, dengan sendiri itu. Jadi dengan reach media sosial di campaign itu kita rutin ada 20 juta reach per bulan karena dari performa media sosial itu selalu kita hitung performance reach dan menurut riset kami itu performa reach itu sebanding lurus dengan performa pendapatan dan performa dari pemasukan gitu. Karena satu-satunya hal yang mungkin bisa kita kontrol adalah reach. Beda mungkin dengan engagement dan lain sebagainya. Jadi pesannya jelas, aset yang pernah mati pun itu bisa hidup lagi. Short itu nggak butuh dibongkar habis-habisan, nggak butuh dibangun dengan high intensive cost gitu. Cuma dengan paradigma baru, dengan value baru gitu. Oke, next. Ini study nanti di study case kedua. Kita coba di Bukit Pangelraya. Oke, next, Mas Indra. Oke, jadi ini salah satu yang kedua itu namanya ada Bukit Pangelraya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google Maps maupun di Instagram dan juga TikTok kami. Itu jadi ceritanya begini. Ini adalah aset yang mangkrak selama 3 tahun lebih dulunya, nggak kepake. Terus ada banyak bangunannya sudah ada, tempat venue-nya udah ada, tapi nggak jalan cuma. Terus gimana kita konsep yang kita pegang? Yang kita pegang adalah pertama activity community-nya, aktivitas komunitasnya. Jadi kita hidupin lewat kegiatan yang narik kerumunan. Sejauh ini itu yang paling narik kerumunan adalah segmen market live music reggae, komunitas reggae. Dan ternyata responnya sangat luar biasa. Itu pertama, kemudian kita kembangkan di activity community yang lain. Jadi poinnya itu bukan di musiknya, itu pikiran kita. Tapi yang kita kembangkan adalah di apakah community itu, apakah bandnya itu merepresentasikan dari komunitasnya apa enggak. Jadi yang kita cari adalah dia itu representasi supaya narik traffic gitu, seperti itu. Itu poin pertama. Yang kedua dari Bukit Pangelraya ini adalah dengan kita gandeng UMKM sekitar. Jadi kita nggak jalan sendirian, ada warung lokal, pelaku usaha sekitar, kita rangkul, terus tempatnya kita hidup bareng karena kita beranggapan bahwa kalau kita bekerja sama dengan warga sekitar, dengan warga lokal, dengan stakeholder lokal itu kita sama-sama bisa dijaga dengan baik. Itu penting juga. Itu bagian dari core bisnis kita juga. Oke, next. Ini hasilnya selama 4 bulan kita pegang dari yang 3 tahun tidak bisa beroperasi itu. Jadi selama 1 bulan kita ada 5.000 orang yang hadir dengan minimum spend lebih rendah karena segmen marketnya berbeda dengan yang Deroka tadi. Kalau yang di Bantul ini ada sekitar 25.000 sampai 50.000 per orang gitu. Karena memang ini untuk destinasi wisatawan lokal gitu dengan reach per bulan kita media juga 3 juta. Itu pun dengan budget yang sangat sangat efisien. Termasuk Deroka dan juga Pangelraya ini kita budgetnya sangat efisien. Jadi kalau campaign marketing 12 juta reach itu, kita hanya spending itu 5 sampai 7 juta per bulan. Kita bisa 12 juta per bulan. Nah, gimana strateginya? Mungkin
kita spill, bisa kita tanya jawab nanti, atau mungkin di webinar selanjutnya nanti boleh, nanti kita akan urai strateginya seperti apa. Oke, next. Oke, ini blueprint. Ini salah satu paradigma yang kita pegang, blueprintnya itu 7 langkah. Jadi ada banyak mindset yang mungkin kita bangun. Jadi yang pertama itu kita bangun ekosistemnya dulu. Itu sesuai dengan yang tadi, bahwa yang kita bangun itu kerjasamanya, kolaborasinya, termasuk dengan warga sekitar gitu. Kemudian dari produk desain, wisata alam modern. Jadi yang kita jual itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah pemandangan. Jadi kalau di Bukit Pangoraya itu yang unique selling point-nya, yang trigger orang untuk datang adalah sunset. Kalau yang Deroka adalah pantai gitu. Jadi view atau activity dari alam itu sendiri sudah menjadi traffic buat orang-orang datang gitu. Jadi kita nggak perlu nge-build banyak aset menjadi high intensive cost gitu. Cuma kita manfaatkan aja produk-produk sekitar gitu. Kemudian capital allocation ke OPEX itu kita harus berbiaya ringan. Jadi kalau paradigma orang dulu itu membangun tempat itu produknya dulu. Jadi dibangun, cost-nya gede, high intensive asset. Sampai kapan return of asset-nya itu jalan itu nggak dihitung. Tapi yang kita lakukan adalah kita membangun berdasarkan tren gitu. Jadi kita pegang datanya dulu, kita bangunnya kapan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan customer gitu. Jadi kita nggak buru-buru bangun banyak hal gitu. Bahkan mungkin di Bukit Pangoraya ini kita belum bangun apa-apa sama sekali. Termasuk kalau di Deroka itu kita juga hanya penambahan aja setiap bulan dan maintenance saja gitu. Jadi kita sangat low cost gitu, karena sesuai dengan tren sekarang. Kalau digital itu tren itu sangat bergantung dengan FOMO, dan tren berganti setiap 2 tahun, setahun sekali, sehingga kalau kita high intensive cost itu sangat berat gitu. Impact-nya apa? Impact-nya nanti di investment dan BEP yang cepat. Dan kita sangat concern dengan spot viral, juga marketing engine. Jadi kalau paradigma orang dulu itu bangun bisnis itu tempatnya dulu, terus nyari marketingnya gimana, ini produknya udah jadi nih, kita jualnya gimana gitu. Itu kalau kita enggak, kita marketing engine-nya udah jalan dulu, kita marketing mesinnya itu ada, kita ya udah menyesuaikan itu aja sesuai kebutuhan customer. Kemudian baru kita monetisasi lah dengan kerjasama dan juga event dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini yang nyambung yang tadi ya, yang bahwa semangat kita itu semangat di impact, yaitu bermanfaat bagi orang-orang sekitar juga. Karena ketika kita mendapatkan benefit, kita mendapatkan manfaat, kita memberikan manfaat itu, warga-warga sekitar juga akan ikut menjaga bisnis kita gitu. Jadi paradigmanya seperti itu. Itu terbukti, mungkin saya cerita aja di Bukit Pangoraya itu banyak pedagang dulu yang jualan minuman saset atau jagung bakar, itu sebulan dia dapat, mas aku dapat pemasukan tuh sebulan 500.000, 200.000, itu pun nggak pasti gitu. Setelah hadirnya kita, dia dapat uang kaget tuh, selama 1 bulan dia mendapatkan uang 4 juta sampai 5 juta dari jualan itu. Dan itu sangat mengagetkan gitu pada mereka gitu. Begitupun juga dengan Deroka gitu. Jadi Deroka itu kita kerjasamakan fotografer lokal. Jadi kalau dulu mereka mendapat sebulan dengan pendapatan 500.000, 1 juta gitu. Setelah ini kan kita kelompok, jadi kita selama sebulan itu kita sering kok kasih mereka sharing pendapatan itu sekitar 15 sampai 20 juta untuk mereka, untuk komunitasnya mereka, fotografer lokal di situ. Jadi impact-nya gede. Misalnya juga banyak produk
eh, bahan-bahan makanan dari Deroga itu pakai petani-petani lokal juga. Itu juga kita pakai. Jadi impact-nya itu ke banyak sektor. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini untuk intermezzo aja deh. Biar kita nggak mikir terus. Ini ada cerita dari Abu Nawas gitu. Jadi suatu hari itu ada orang kaya yang ngeluh rumahnya katanya sempit, sumpek, nggak nyaman, padahal rumahnya gede. Dia minta saran ke Abu Nawas. Eh, apakah Abu Nawas tuh nyuruh renovasi, ngerombak gitu? Enggak. Abu Nawas malah bilang gini, masukin kambing ke dalam rumahmu. Orangnya bingung. Tapi nurut. Rumahnya makin sesak. Beberapa hari kemudian sekarang masukin ayam, masukin keledai. Rumahnya makin kacau, bau, berisik gitu. Si orang kaya hampir nyerah. Baru habis itu Abu Nawas ngomong, sekarang keluarkan semuanya gitu. Setelah berjalannya waktu suruh keluarin tuh. Begitu semua hewan dikeluarin, rumah itu langsung terasa lega, terasa nyaman gitu. Bahkan terasa lebih gede gitu. Eh, rumahnya sama, ukurannya nggak berubah sesenti pun gitu. Yang berubah adalah paradigmanya, cara kita melihat. Jadi pesannya adalah kadang yang menjadi problem itu bukan tempatnya, tapi cara kita melihat. Short shore itu, Pangol 3 tahun yang diam. Mereka nggak butuh dibongkar terus kita kembangkan dengan high intensive asset itu enggak. Tapi yang mereka butuhkan adalah persepsi, cara baru gitu, model bisnis gitu. Jadi bukan fokus di produknya gitu, tapi di model bisnisnya seperti apa gitu. Oke, next. Oke, ini salah satu framework juga. Eh, jadi ini ada shifting paradigma yang dibangun dari apa bedanya bisnis zaman dulu dengan bisnis zaman sekarang menurut saya gitu. Pertama, eh, orang dulu itu kalau bisnis dia bikin aset besar dan kuat dulu. Kalau saya menurut saya enggak. Saya lebih cenderung ke like aset cepat. Jadi pengembangannya itu menyesuaikan dari customer gitu. Jadi bukan high intensive cost yang dibangun udah gede dulu, banyak biaya dulu itu enggak, tapi dengan like asset. Kemudian sumber trafficnya apa? Lokasi strategis. Kalau zaman dulu itu ada 4 P ya, place gitu, price gitu. Dan lokasinya harus dekat dengan jalan gede gitu. Enggak, kita enggak. Kita sumber traffic kita adalah TikTok. Karena TikTok itu adalah itu bukan media sosial lagi, itu sudah media e-commerce ya. Bahkan sekarang udah ada TikTok dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa ngobrolkan lah nanti. Tapi sumber kita adalah TikTok, media sosial. Bukan soal lokasi. Bahkan kita pernah bikin ada namanya tempat di hutan itu, namanya Warung Mbok Sarmi. Itu bahkan tempatnya itu udah di hutan itu kalau mungkin kamu tapi itu udah bukan kita kelola lagi. Kalau bisa nanti Bapak Ibu cek itu di Google Maps ada namanya Warung Mbok Sarmi itu tempatnya di hutan dan itu pernah kita hidupkan juga. Apakah lokasinya strategis? Enggak, lokasinya di hutan. Satu-satunya cara buat nyari traffic adalah dengan hidupin TikTok dan juga Instagram gitu. Oke. Kemudian marketing kita viral konten di campaign marketing. Soal nanti strateginya seperti apa nanti kita bisa bahas. Kemudian fokus utama adalah di experience bukan bangunan. Jadi bukan bangun terus. Yang kita jual adalah bangunan ini untuk experience apa gitu. Bukan bangunannya tok gitu. Kemudian strategi modal kita validasi pasar dulu, bukan dengan konsep yang gede di awal. Kemudian yang perilaku customer. Jadi customer bukan datang untuk beli, yang kita butuhkan adalah customer untuk experience, untuk healing gitu. Kemudian pertumbuhannya growth viral, bukan linear, dan juga pengambilan keputusan kita itu sangat data driven. Jadi karena ya apa itu disrupsi digital, apa itu media sosial yang fungsinya adalah data driven lah. Jadi adanya media sosial itu adalah untuk pengambil keputusan berdasarkan data gitu. Jadi bukan feeling.
Kalau dulu itu orang bikin tempat itu karena enggak, ini karena mental kita kuat gitu. Oh, karena kita nekat gitu. Di tahun 90-an, awal 2000-an, mungkin itu relevan dan mereka berhasil. Karena barrier to entry-nya di industri itu sangat sangat rendah. Tapi berbeda dengan mungkin di bisnis sekarang gitu. Kalau bisnis sekarang kita itu ya, kalau saya bisnis itu ya berangkat dari framework dulu. Di cara berpikirnya dibenerin dulu. Model bisnisnya seperti apa, outputnya nanti di produk. Bukan kok nekat dulu, itu enggak. Terusan kemudian adalah kompetisinya itu bukan di price, akhirnya karena dengan model bisnis yang tidak jelas, akhirnya kita banting-bantingan harga. Yang kita butuhkan adalah kompetisi di attention, dan sumber attention adalah media sosial gitu. Oke, tujuan akhirnya seperti tadi yaitu di komunitas, bukan dibangun bisnis. Oke, next mungkin Mas. Jadi era baru bisnis menang perhatian pasar sih. Jadi gimana kita membuat bisnis itu? Jadi bisnis itu bukan hanya soal tempat bagus, tapi juga menciptakan efek FOMO. Jadi FOMO itu memang bagian dari impact adanya media sosial. Media sosial emang disetting buat bikin orang FOMO gitu. Dan kita manfaatkan itu supaya orang datang ke tempat kita. Jadi emang FOMO itu bagian dari part of Gen Z gitu dan juga Gen X gitu yang mereka hidup sehari-hari habitnya emang dari media sosial gitu. Jadi yang mudah viral dan mudah dibagikan atau shareable. Bahkan kita bikin produk menu pun itu harus shareable. Apa apa ukurannya shareable? Gampang difoto. Kalau difoto itu dia bangga. Jadi kalau makan mereka itu nggak difoto, itu artinya produknya belum oke. Jadi tempat, venue, atau makanan itu harus shareable. Itu syarat buat kita. Syarat-syarat mutlak lah. Oke, jadi bisnis bukan lagi soal siapa yang punya aset paling besar, tapi siapa yang paling cepat memenangkan pasar. Oke, next. Oke, ini salah satu mungkin um, paradigma yang harus kita pegang ya, bahwa kebanyakan orang itu langsung di tools gitu, langsung di software, langsung di tutorial dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu menurut saya di mindset. Banyak orang yang ngejok soal mindset, oh, apa itu mindset, mindset. Iya, emang segala sesuatu itu berangkat dari mindset kok. Baru nanti di skill set, baru di tool set gitu. Jadi misalnya um, orang belajar AI gitu, Mas toolsnya apa? AI apa yang bagus? Ya enggak, itu kesalahan umum. Yang paling penting itu kamu bikin AI itu buat apa? Jadi jangan mulai dari tools. Banyak orang tuh mulai dari toolsetnya dulu, tutorial. Makanya konten, misalnya kalau Bapak Ibu itu nge-scroll di media sosial atau di YouTube atau di TikTok, yang viral itu ya yang tutorial gitu. Akhirnya ketika orang itu fokus di toolset, dia itu ketemu dengan masalah, ya pusing dia. Karena kan dia jurusnya hanya itu. Jadi urutannya itu dari mindset dulu, dari paradigma bisnis dulu. Kalau bisnis ya tentukan value proposition-nya apa gitu, segmen targetnya apa, revenue stream-nya dari mana, brandingnya seperti apa gitu. Jadi dari itu dulu. Karena kenapa? Karena gini, Bapak Ibu. Jadi software, teknologi, inovasi, tools itu setiap tahun berganti kok. Bahkan strategi viral itu setiap 3 bulan sekali itu ganti. Apalagi dengan adanya AI gitu. Bahkan AI ini juga kita belajar setiap hari untuk gimana kita memanfaatkan AI ini. Karena di era tahun 2025 akhir sampai sekarang itu ini eranya shifting AI gitu. Jadi bukan jadi strategi yang kita lakukan setahun yang lalu itu kita udah ubah juga gitu. Jadi toolset itu sangat sangat cepat berganti. Yang kita harus lakukan adalah ya paradigmanya seperti apa gitu. Oke, next.
Oke, ini sebelum kita di sesi tanya jawab, saya ada dikit pantun lah buat intermezzo aja dia biar kita nggak mikirnya ini terlalu ya, terlalu pusing ya. Jadi jadikanlah forum ini ajang kita ngobrol aja gitu, sharing aja gitu. Ke pantai bawa kacamata hitam, pulang gosong hatinya senang, jangan resah aset jadi diam, benarkan mindset, viral pun datang. Oke. Asik. Terima kasih banyak Mas Ya, Yusuf. terus gimana kan ini udah kayak anu pejabat-pejabat gitu yang suka pidato pantun gitu. Iya, ini kalau kita offline seru nih Mas, langsung hidup Mas Yusuf gitu nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Yusuf. Luar biasa Oke. sekali ya Bapak Ibu. Saya pribadi hari ini mencatat banyak sekali insight gitu. Tadi saya sambil catat di sini gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, mungkin keberhasilan itu bukan hanya sering terletak dari aset yang memang dimulai dari aset yang sempurna gitu, tapi kadang-kadang tuh gimana cara-cara pandangnya yang tepat, kemudian dengan aset yang sama itu di tangan orang yang berbeda hasilnya juga pasti berbeda gitu nggak Mas? Benar, Oh, benar, sorry, malah iya. mati, tak Oh, mati enggak gitu. apa-apa. Enggak apa-apa, mantap, Mas. Oke, oke, oke. Nah, Bapak Ibu, selama sesi berlangsung mungkin ada beberapa pertanyaan gitu yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa masuk ke sesi yang selanjutnya, yakni ada sesi Q&A gitu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin ngobrol bareng gitu sama kami, sama Mas Yusuf di sini, boleh langsung menanyakan di kolom chat gitu, apa yang ingin dikonsultasikan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Yusuf. Semonggo. Oke, Oke, Mas mau nanya. Ini ada dari Mas Yoga Aditya atau Bapak Yoga Aditya. Menikah bertanya Mas Yusuf, mungkin bisa sambil ditimpali, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sambil bertanya juga di kolom chat. Mas oke, mau nanya dari yang disampaikan tadi, waktu Daroka masih sepi, apa hal yang pertama Mas Yusuf rubah? Bukan hasil akhir, tapi langkah paling awalnya itu apa, Mas? Monggo Mas oke, Yusuf. siap. Tapi gini ya, Mas Yoga ya, Pak Yoga ya. Em, Deroga itu belum pernah sepi gitu. Di langkah awal kita jadi gini ya. Jadi ada yang namanya momentum kita buka suatu bisnis gitu. Itu ada momentumnya, ada tanggalnya. Nggak setiap waktu itu kita buka gitu. Dan kita hitung ada cyclical gitu. Di bisnis wisata itu kita buka hanya ketika di momen high season. Momen high seasonnya itu ada dua hal. Pertama, dari Lebaran itu pertama. Yang kedua adalah akhir tahun, Nataru gitu. Jadi kita hanya membuka bisnis itu di situ. Jadi kita kejar BEP cepat terhadap modal kita itu ya karena itu. Jadi kalau Deroka masih sepi itu belum pernah. Terus oke okay lah, tapi arahnya saya paham bahwa apa hal pertama yang dilakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan uh, viral engine gitu. Viral engine. Jadi kita datengin KOL sebanyak-banyaknya. Wah, gimana Mas? Nanti kalau kita datengin KOL banyak, apakah kita akan boncos di kos gitu? Enggak, caranya enggak gitu. Jadi ini mungkin juga jadi concern Bapak Ibu semua ya. Jadi KOL itu sebenarnya agak overrated, agak riskan juga kita itu main KOL karena mereka itu nggak ada pricing yang pasti gitu. Harganya itu sesuai harga teman gitu. Jadi dulu waktu saya di campaign campaign agensi itu ya kalau artis ngasih harga itu ya semau-maunya dia aja gitu. Jadi ini sangat riskan gitu. KOL itu hanya difungsikan pada goalsnya. Jadi goalsnya apa dulu? Kalau ngejar cepat, ini menurut risetnya Dokter Tirta ya, yang itu dia pernah bahas dia itu punya tesis di ITB ya gitu. Jadi ada dua hal. Pertama kalau KOL mega, KOL yang gede,
Itu untuk mengejar pendapatan cepat. Jadi misalnya kalau kita mau buka tempat, kita pengen langsung punya pendapatan cepat di bulan berikutnya, itu pakai QL Mega. Tapi konsekuensinya adalah cost-nya mahal. Kalau QL-nya yang kecil gitu, itu untuk menjaga brand. Jadi supaya kita trafficnya selalu di atas, supaya diingat, makanya kita pakai QL yang mikro gitu. Nah, yang kita lakukan di Deroka pada waktu awal seperti apa? Pada waktu awal kita itu pakai QOL mega dan mikro sekaligus. Karena itu traffic engine paling cepat itu, dan sudah terbukti di banyak tempat kan pakai QL. Itu pertama. Jadi kita kuantitas dulu, kemudian adalah kita main database gitu. Jadi sejauh ini tuh kita selalu catat namanya database reservasi. Itu dari nama, alamat, juga nomor telepon gitu. Apa gunanya database? Database ini tambang emas. Jadi database ini kita jadikan bahan buat Meta Ads dan juga TikTok Ads. Jadi orang yang melakukan reservasi dengan mencantumkan nama dan juga alamat itu kita orangnya, orang sekitarnya, dan juga orang yang sering berinteraksi dengan dia itu akan dapat iklannya kita. Gitu. Kita maksimalkan teknologi itu. Jadi iklan kita sangat efisien. Kenapa? Karena adanya teknologi gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, terima kasih Mas Yusuf. Iki sebenarnya aku bisa cerita banyak banget ya. Cuma mungkin di webinar yang lebih anu ya, kita fokusin di marketing apa konten gitu ya. Boleh. Wah, ini banyak Mas yang nanya Mas. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua nih Mas. Ge. Ini Oke. ada dari Bapak Lutfi Fitratama gitu. Di sini bertanya, Mas Yusuf, saya jualan makanan kayak warung sebelah. Konkretnya, bagaimana dari model bisnis yang harus saya ubah duluan gitu. Monggo Mas Yusuf. Oke, konkretnya bagian mana dari model bisnis yang harus saya ubah duluan? Ya, revenue stream gitu. Revenue stream itu cara kita mendapatkan pendapatan. Jadi jangan langsung diubah semuanya. Tanya dulu apakah cara yang menghasilkan uang sekarang ini masuk akal apa enggak gitu terhadap cost. Misalnya kalau kalau sekarang jual per porsi, coba pikirkan apakah ada versi paket membership bundling gitu yang bisa dibuat tanpa mengubah dapur gitu. Oke. Jadi misalnya gimana cara kita mendapatkan pendapatan yang lebih tanpa mengubah produk. Misalnya di Deroka itu bagaimana supaya kita terfilter itu segmen market yang middle up, yaitu dengan jualan paket gitu. Dari awal kita paket gitu. Jadi dari awal mereka udah tahu harganya itu segini gitu. Jadi otomatis customer yang bukan dari part of segmen market kita itu tidak ke situ. Dan itu nggak apa-apa gitu. Nggak semua market itu kita pegang. Nggak semua market itu semua kita makan ini juga enggak. Kita market sesuainya gitu. Terus bagaimana misalnya di Bukit Pangoraya, kita jualan tiket. Jadi kita jualan kertas, terus kita kembangkan itu warung lokal, warung sekitar itu dengan cara kerjasama. Kenapa demikian? Ini dari perspektif bisnisnya kita adalah itu kita nol cost gitu. Kita nggak ada resiko terhadap cost, spoil dan lain sebagainya. Jadi yang kamu harus ubah Mas Lutfi adalah bagaimana dari bisnis model yang harus kamu evaluasi. Seperti itu. Oke, next. Mungkin bisa menjawab ya. Kalau terlalu rumit nanti bisa Mas Lutfi juga kasih komentar lah. Kalau omongan saya ini terlalu rumit gitu. Oke, next. Oke, mungkin kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ulang juga nggak apa-apa, Bapak Ibu gitu bisa langsung komen lagi. Next pertanyaan Mas Yusuf ini dari Ibu Kirina Ayuki gitu di sini bertanya, Mas, apa ada batasan yang dimana di zaman sekarang penggunaan AI justru bisa merusak pengalaman
pelanggan, terutama dalam industri F&B dan juga pariwisata. Begitu, Mas. Monggo. Oke, apa batasannya di mana zaman sekarang penggunaan AI itu justru merusak pengalaman pelanggan? Oke, ini pertanyaan bagus ini. Jadi gini, AI itu sebagai tool saja, itu nggak bisa gantiin. Kan banyak tuh sekarang AI itu em, pakai AI generator, terus kontennya itu AI semua gitu. Nah, di wisata itu sebaliknya. Jadi untuk dalam tanda kutip berkebalikan terhadap AI itu adalah kita jualan, kita posting konten organik. Jadi kalau Bapak Ibu coba lihat di Instagram atau di Bukit Pangol itu kontennya seperti apa, itu coba Bapak lihat itu kontennya organik. Konten organik itu dalam artian uh, kita lebih fokus di human interest. Kita fokus di human touch gitu. Jadi konten misalnya gini ya, ada satpam ngobrol sama customer gitu. Itu jauh lebih viral di TikTok daripada kamu konten yang estetik. Konten estetik itu kalau viral perform itu mungkin tahun 2021-an, zaman Instagram awal-awal itu kamu jualan konten estetik bisa. Cuma kalau dengan adanya AI ini adalah yang perform adalah konten organik. Itu dari bagian dari pengalaman kita. Jadi salah satu kunci kenapa kita efisien, budget marketingnya itu sekitar segitu, dengan reach segitu, kita adalah karena kita kontennya organik. Istilah kita adalah konten eh, apa itu namanya? Konten POV namanya. Point of view. Jadi point of view sebagai customer, point of view sebagai satpam, point of view sebagai apa gitu. Jadi seperti ulasan, kayak jurnalis zaman dulu itu loh, bikin video vlog gitu. Itu jauh lebih viral daripada konten AI. Jadi AI ini, oke, kita ngomongin lebih banyak AI ya, sebelum ada pertanyaan yang lebih baru ya. Jadi AI itu siapa yang bisa bertahan di era AI di tahun ini, disrupsi tahun ini dan juga sampai tahun depan gitu. Yang bisa bertahan di era AI adalah pertama human touch gitu. Jadi hospitality, hospitality itu nggak bakal hilang sama AI. Yang bakal hilang itu adalah orang-orang yang bekerja di sektor strategi dan gitu sekarang itu jadi skill wajib tuh AI itu. Itu pertama. Yang kedua adalah orang yang mengikuti AI gitu. Jadi Bapak Ibu semua harus ikuti AI itu. Tapi kalau nggak nyampe, nggak nyandak, ya wes kamu fokus di human touch gitu. Mungkin pekerjaan dokter gitu. Pekerjaan dokter bisa mungkin diganti AI karena kan basic on analytic. Tapi perawat tuh nggak mungkin. Karena perawat tuh basicnya di afeksi gitu. Jadi ada hubungan personal antar orang lain gitu. Jadi misalnya gini, oke saya misalnya sama Mas Indra gitu. Mas Indra ada keterbatasan A, B, C gitu. Tapi kalau saya percaya dengan Mas Indra gimana? Apapun kekurangannya Mas Indra, saya percaya gitu. Itu kan AI nggak bisa gantiin trust. Gitu. Jadi yang diubah sama AI ya cuma tools saja. Cara kerjanya sangat singkat gitu. Terus misalnya juga apa penggunaan AI. AI sangat membantu di tim kita gitu. Misalnya sejauh ini bahkan kita bisa bikin video generator gitu. Kita bikin konten plan pakai AI. Bahkan video pakai AI itu udah bisa. Cuma terkendala saat ini token cloud terlalu mahal gitu sehingga saya belum bisa ajarkan ke banyak teman gitu. Oke, next. Oke, ini dari orang yang sama, Mas. Bertanya kembali. Oh, ini Mas Pak Lutfi tadi ya, Mas Lutfi atau Pak Betul. Lutfi. Itu bertanya kembali, Mas. Jadi, kalau nambah channel marketingnya di IG, TikTok, di warung saya, cukup nggak, Mas, buat bisnis saya? Dulu tempat saya pernah ramai karena didatengin influencer makanan Agus Julian. Oh, wow. Omsetnya lumayan tuh Mas, 1 sampai 2 bulan, tapi setelah itu mulai turun lagi. Nah, mungkin boleh di-share Mas tipsnya gitu kali ya Mas ya. Ini Mas Agus Julian itu salah satu KOL
paling paling top tier di Jogja ya. Dan datanginnya itu kan kalau kamu datengin pakai Mas Agus Julian itu kan mahal ya. Betul. Jadi setelah itu mulai turun lagi. Oke. Jadi gini, paradigmanya itu kita kembali ke yang slide yang tadi itu bahwa ya bisnis itu dari mindset dulu. Banyak orang yang misalnya gini, karena ada ibu-ibu jago masak gitu, jago masak gudeg, terus dia bikin warung gudeg kayak gitu. Oke, bisa juga, berhasil bisa juga, cuma itu akan bias emosi gitu. Jadi bisnis itu bukan karena kamu senang dulu, kamu jago dulu, tapi karena ya customer butuh apa enggak gudegmu itu gitu. Jadi yang kamu ubah adalah bisnis modelnya. Jadi bukan di marketing. Jadi marketing itu kan cuma leverage. Marketing itu kan cuma pengungkit. Jadi apa value-mu yang sudah ada? Kan bisnis itu kan sebenarnya um, kamu solve the problem of customer gitu. Itu kan hakikatnya bisnis kan seperti itu. Jadi apa yang customer butuhkan, apa yang customer itu pengen solve dari kamu itu aja. Nah, marketing adalah alat leverage gitu. Jadi bisnis itu bukan di channel marketingnya, tapi berangkat dari bisnis modelnya. Misalnya kalau kamu di warungmu itu ada masalah gitu, 1-2 bulan meledak, kemudian di bulan berikutnya eh, turun gitu. Yo, evaluasi, evaluasi dari segmen market. Bahkan mungkin kamu warung, warung sehat khusus ibu hamil gitu, spesifik. Ini saya ngawur aja, karena kan nanti kamu sesuaikan lah dengan lokasimu, dengan target segmenmu gitu. Misalnya dengan warung khusus ibu hamil gitu, itu mungkin mungkin kamu lebih bisa sustain gitu kalau caramu benar. Jadi oke lah Mas Lutfi, kamu coba nanti pelajari di bisnis model. Jadi jangan di marketingnya aja. Oke, next. Ada pertanyaan apa lagi? Mungkin Mas Lutfi saya bisa jawab itu aja. Oke, Mas Lutfi sudah terjawab. Ini ada lagi Bapak Yoga nih. Tanya kembali Mas di sini. Sama satu lagi pertanyaan Mas, gimana cara membedakan kontennya relevan dan kurang relevan sama model bisnisnya? Soalnya mirip-mirip seperti puncak sosok dan Pangolraya yang disampaikan tadi gitu Mas. Oke, oke. Oh, yang anu ya ini ya yang sepertinya Mas juga ini tahu ya daerah Piungan seperti apa gitu. Mungkin Jadi daerah gimana? sana rumahnya Mas. Mungkin iya ya. Mm-mm. Gimana cara membedakan konten yang relevan dan kurang relevan gitu. Jadi gini, kalau kamu membuat konten itu sesuaikan dengan uh, netizen atau customernya. Kamu nanya ke mereka, kamu evaluasi ke mereka. Mungkin setiap minggu, setiap hari, setiap bulan itu mana konten yang paling trafficnya paling tinggi. Konten yang trafficnya paling tinggi itu kamu jadikan acuan buat kamu bikin konten berikutnya. Jadi kalau bagaimana menentukan konten yang relevan, itu kalau di anak-anak startup namanya iterasi kan. Jadi kamu belajar dari apa yang sudah kamu lakukan lebih baik one step ahead gitu aja. Jadi jangan daki-daki langsung kamu bikin konten yang aneh-aneh gitu. Ya saya paham bahwa kamu bikin konten, datengin Mas Agus Julian, kamu datengin Raffi Ahmad itu pasti viral. Iya, mungkin iya. Cuma itu belum tentu relevan loh. Kamu datangin itu. Jadi yang paling relevan adalah kamu dengerin customermu, kamu dengerin target audiensmu itu dulu. Oke, terus seperti puncak sosok dan Pangolraya tadi, model bisnisnya soalnya mirip. Oke, sebenarnya jadi gini, ada yang namanya kita nempel nempel dari eh, apa namanya market share itu, pemimpin market gitu. Kamu tempel, kenapa mereka bisa berhasil? Terus dicari itu unique value proposition USP apa yang membedakan dengan uh, market leader gitu. Nah, kalau di punya sosok itu
Yang bisa kita bedakan adalah yang kita tempel adalah community-nya. Jadi community yang lebih spesifik. Jadi misalnya reggae itu tadi kan itu kan nggak ada di sana gitu. Jadi yang ya itu iya kayak gitu. Kalau dulu saya pernah megang itu teh pucuk harum itu kan nempel sosro gitu. Ini boleh kita buat belajar aja ya. Segmen apa buat insight aja. Jadi yang membuat apa apa kenapa pucuk harum itu bisa ngalahin market leadernya sosro, yaitu menguasai market share gitu. Yaitu jalur distribusi. Kayak gitu aja sih. Ya itulah Mas Mas juga lah. Jadi kamu tempel market leadernya, terus kamu cari diferensiasi yang membuat yang nggak ada pada dia gitu. Bisa pakai harga, bisa pakai uh, community target market yang lebih spesifik. Misalnya kayak kayak yang tadi itu, community reggae itu kan spesifik. Atau misalnya kita mau kembangan lagi itu buat community Papua yang Moluccan Soul gitu. Jadi yang pakai DJ tapi Moluccan. Karena kan lagi tren kan yang Veronica Co itu kan. Misalnya kan kayak gitu. Itu kita bisa pakai juga. Kan itu nggak ada di tempat lain. Tempat lain kan biasanya kan pop Jawa, dangdut seperti itu. Seperti itu Mas Yoga Aditya, semoga menjawab. Oke, noted Mas, matur suwun Mas. Kata Mas Yoga langsung dijawab ini, berarti menyimak ini dari tadi ya. Oke, selanjutnya ada lagi Mas yang bertanya. Ini dari Mas atau Bapak Bagus Lintang di sini menyampaikan realistisnya berapa lama dari mulai benerin model bisnis sampai akhirnya kelihatan hasilnya Mas. Saya mau coba tapi modal saya cuman kuat 3 bulan buat operasional. Monggo Mas Oke, Yusuf. bisa 3 bulan itu sangat bisa gitu. Uh, karena gini Mas Lintang ya, jadi yang berangkat itu kita dari uh, growth gitu. Jadi kita itu nggak mulai dari hal yang gede dulu, langsung rame itu kecuali yang Deroka ya. Yang tempat misalnya kayak Pangkol itu nggak langsung ngebum juga. Tapi kita satu persatu gitu. Jadi bagaimana plotting budget gitu supaya lebih efisien. Kalau tenagamu kosmu itu cuma 3 bulan itu, ya fokus di operation dengan tim yang sangat light, yang sangat sangat tipis, dengan tim yang sangat efisien, sama kuatin di marketing gitu aja. Karena kan di situ kuncinya. Jadi kalau banyak orang yang nafasnya pendek 3 bulan langsung habis, kenapa? Karena dia fokus di tim yang ideal gitu. Dia langsung hire tim banyak gitu. Itu pertama. Yang kedua, dia banyak habis di pengembangan aset gitu. Jadi ya udah habis. Jadi fokus di itu Mas Lintang, di marketing dan juga operation dengan tim yang efisien seperti itu. Oke. Oke, Ini anu ya Mbak Hilma, lalu uh, Mas. durasi kita kan 60 menit ya. Jadi Iya. ada 3 menit lagi mungkin kita habis ini kalau bisa lanjut kita pakai nanti saya bisa share nanti nomor saya bisa di di share aja. Oke, boleh Mas, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman dari Mas Indra dan teman-teman boleh dibantu untuk share nomornya Mas Yusuf gitu. Sembari ini Mas Bagus Lintang ada follow up ini Mas. Perlu efisiensi ya Mas berarti gitu. Mungkin les Mas, monggo. Yes, harus efisien. Tim itu kan paling paling delegasi orang paling awal adalah orang itu kan bisa jalanin kan apa yang kita mau, apa yang jadi visi kita. Jadi jangan berangkat dari hal gede dulu, hal kecil aja dulu. Yang penting apakah bisnis itu dari awal udah menghasilkan cash flow. Cash flow kecil pun nggak masalah gitu. Cuma yang penting adalah growth-nya dulu Mas Lintang. Seperti itu. Jadi kita di pro growth-nya dulu, jangan di pro yang ideal. Karena ideal itu kan lebih ke bias ego kita. Karena banyak pebisnis itu yang kayak seniman gitu. Karena dia merealisasikan egonya dia, pikirannya, idealismenya dia. Itu enggak. Menurut saya enggak. Jadi kita berangkat dari kebutuhan customer. Gitu aja. Oke Mas, Strategi mantap. Ada strategi yang enak nggak buat mecat orang Mas? Waduh.
Ya enggak kan dia apa gini gini paradigma saya Mas Lintang gini ya. Sebenarnya kan gini, orang itu bekerja itu kan bukan hanya untuk dia dapat pendapatan juga, tapi mendapatkan value growth-nya dulu. Jadi diomongin baik-baik lah bahwa mungkin di tempat saya kamu nggak bisa growth, tapi mungkin di tempat lain kamu bisa menemukan organisasi atau perusahaan yang membuatmu bertumbuh gitu. Jadi jangan personal kan. Kalau maksudmu itu kan kalau mencat berarti personal gitu. Langsung sakit hati, langsung macam-macam. Enggak. Mungkin di tempat lain tuh kamu lebih berjodoh. Gitu. Tapi mungkin di tempat saya kamu kurang bisa gitu. Tinggal ngomongnya aja lah, Mas Lintang gitu aja ya. Oke. Oke, oke, Mas, siap. Baik. Mungkin dicukupkan kali nggak, Mas, untuk sesi Q&A-nya karena kita cuma satu Oke. jam. Oke, Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Karena waktu yang sangat terbatas begitu di sini, mungkin belum semua pertanyaan atau mungkin masih banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Dan nanti mungkin bisa dibantu untuk teman-teman dari Mas Indra dan teman-teman untuk bisa share nomornya Mas Yusuf di kolom chat atau mungkin boleh di-follow @Ravio Academy yang ada di Instagram begitu. Itu nanti bisa DM-DM juga ke situ kalau misal ada konsultasi-konsultasi. Dan jangan khawatir juga karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul malam ini juga itu akan menjadi pembahasan yang lebih detail dan lebih menarik lagi di sesi-sesi berikutnya. Nah, nanti di webinar yang kedua, kita akan bongkar cara setup dan baca potensi lokasi secara langsung itu seperti apa gitu. Kalau yang sekarang kan kita mungkin akan lebih ke membaca awal-awalnya seperti apa, cara melihat potensinya seperti apa. Nah, besok kita akan bahas lebih detail di webinar yang kedua. Maka dari itu jangan lupa untuk bisa hadir di dalam sesi-sesi selanjutnya, nggih Bapak Ibu semuanya. Dan tak terasa ini sudah 1 jam kita bersama begitu dalam webinar kali ini. Mungkin kalau misal saya berbicara tentang pelajaran besar yang bisa kita bawa pulang malam hari ini gitu, adalah jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa sebuah aset itu tidak punya potensi. Karena seringkali masalahnya itu bukan pada asetnya, tetapi gimana cara kita melihatnya, gimana cara kita menemukan potensi yang ada di dalamnya. Nah, malam hari ini tadi kita sudah belajar banyak bahwa lahan kosong atau mungkin lahan-lahan yang mangkrak gitu saat ini udah ada tapi mangkrak itu bisa banget menjadi destinasi. Bangunan lama juga bisa menjadi magnet pengunjung gitu. Dan tempat yang terlihat biasa aja itu bisa menjadi sumber ekonomi yang luar biasa yang mendatangkan manfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa yang kita bahas malam ini mungkin hanya sebagai permulaan ya Mas Yusuf ya. Iya. Nanti betul kan? Nggih, nanti pemantiknya itu di hari ini, nah sesi-sesi berikutnya itu akan lebih detail dan mungkin pertanyaannya bisa lebih menjurus lagi begitu untuk bisnis dan juga untuk potensi destinasi dari Bapak Ibu sekalian. Begitu. Untuk itu saya sangat menyarankan Bapak Ibu semuanya untuk bisa melanjutkan perjalanan pembelajaran ini gitu bisa di-follow @Ravio Academy dan juga bisa ikut webinar-webinar selanjutnya. Begitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Mas Yusuf Holis Hendian. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Trafio Academy yang sudah hadir, yang tadi sudah aktif berdiskusi juga, serta belajar bersama pada malam hari ini. Saya Hilma Aulia, pamit mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya bertutur kata maupun bertingkah laku pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar yang kedua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.